3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Nomor 725/Menkes/SK/5/2003. Latar belakang. Yang pertama, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme, dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Kedua, bahwa agar penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan 1. Pelatihan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karir tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdi diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 3. Institusi pelatihan di bidang kesehatan adalah balai pelatihan dan unit pelatihan kesehatan lainnya yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan. 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang dilakukan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 5. Akreditasi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberi oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya. 6. Akreditasi institusi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu institusi pelatihan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan. 7. Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti suatu pelatihan serta memiliki kompetensi tertentu. 8. Sertifikat akreditasi institusi pelatihan adalah tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa institusi tersebut telah terakreditasi. 9. Sertifikasi adalah peraturan pemberian sertifikat kepada orang yang telah mengikuti suatu pelatihan atau kepada institusi pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi institusi. 10. Kepala badan adalah kepala badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan Departemen Kesehatan. 11. Kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan provinsi. Bab 2. Penyelenggaraan. Pasal 2. Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk A. Meningkatkan penguasaan pengetahuan sikap dan keterampilan di bidang kesehatan dan meningkatkan penguasaan pengetahuan sikap dan keterampilan serta kewenangan di bidang teknis kesehatan. Pasal 3. 1. Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan di balai pelatihan kesehatan atau unit pelatihan lain milik pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan. 2. Pelatihan teknis tertentu yang memerlukan sarana dan prasarana khusus dapat diselenggarakan oleh unit kerja atau unit organisasi pelaksanaan upaya kesehatan sesuai dengan kompetensinya. Pasal 4. Pelatihan di bidang kesehatan diselenggarakan dalam dua bentuk. A. Pelatihan dengan standar nasional. B. Pelatihan dengan standar lokal. Pelatihan dengan standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A
adalah pelatihan yang menggunakan kurikulum yang distandarisasi secara nasional. Pelatihan dengan standar lokal, sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 1 huruf B adalah pelatihan yang menggunakan kurikulum yang distandarisasi secara lokal. Pasal 5 untuk menentukan penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan yang berstandar nasional dan atau berstandar lokal dilakukan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihannya. Pasal 6, 1 untuk melaksanakan akreditasi pelatihan maupun institusi pelatihan dibentuk tim akreditasi tingkat pusat untuk yang berstandar nasional dan tim akreditasi tingkat provinsi untuk yang berstandar lokal. 2. Tim akreditasi pelatihan tingkat pusat ditetapkan oleh Kepala Badan dan tim akreditasi tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas. 3. Pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud pasal 5 sebagai tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini. Pasal 7. Akreditasi pelatihan ditinjau setiap tahun terhadap materi pelatihannya dan akreditasi institusi pelatihan ditinjau setiap 3 tahun. Pasal 8. Terhadap institusi pelatihan di bidang kesehatan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi diberikan sertifikat akreditasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat nasional dan oleh Kepala Dinas untuk tingkat lokal. 2. Bagi peserta pelatihan yang telah berhasil mengikuti suatu pelatihan, dapat diberikan sertifikat pelatihan oleh tim akreditasi yang berwenang. 3. Bagi peserta pelatihan teknis, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2, dapat diberikan sertifikat pelatihan teknis oleh kedua pelaksana atau kepala unit kerjanya. 4. Pedoman tentang sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini. Unmute, Selfie. Pasal 9. Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara teknis fungsional terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan. 2. Kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan di wilayah kerjanya. 3. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat mengikutsertakan institusi atau organisasi profesi kesehatan yang terkait. Pasal 10. Penyelenggaraan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana termuat dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa 1. Teguran, 2. Teguran 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, 3. Penghentian pelatihan, 4. Pembekuan sementara, 5. Pencabutan sertifikat akreditasi. Pasal 11. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketentuan mengenai pedoman pelatihan di bidang kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Thank you. Ya, sekian dari kelompok kami. Salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.